serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita selalu diberikan perlindungan dan kesehatan, mengingat sekarang kita berada di masa pandemi COVID-19. Buat teman-teman, jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa untuk cuci tangan sebelum beraktivitas. Buat teman-teman, apakah kalian pernah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan bahwa pendidikan itu tidaklah penting bagi kaum perempuan? Yang mengatakan, untuk apa sih perempuan berpendidikan tinggi? Bukankah nantinya setelah menikah, mereka akan mengurusi rumah tangga, mengurus suami, mengurus anak? Bukankah akan percuma pendidikan yang sudah diraihnya? Nah, buat teman-teman, apakah kalian setuju dengan perkataan seperti itu? Coba kita lihat pahlawan kita, Ibu kita Kartini. Kita sudah tahu bahwa beliau sudah bersusah payah memperjuangkan hak perempuan agar setara dengan laki-laki dalam mendapatkan pendidikan. Lalu kita sebagai seorang perempuan, apakah akan menyia-nyiakan perjuangan pahlawan kita itu? Bukankah di masa modern ini sudah lebih mudah dalam mendapatkan pendidikan? Lalu, seharusnya kita bisa menjadi Ibu kita Kartini di masa modern seperti ini. Menurut sebagian orang, pendidikan tidaklah penting bagi perempuan. Perempuan masih saja dianggap sebelah mata dan tidak diperlukan untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi. Padahal, seorang perempuan adalah calon ibu yang akan mengurus rumah tangga dan mengelola keuangan rumah tangganya. Nah, menurut Universal Declaration Human Rights yang diproklamirkan oleh PBB pada tahun 1948, hak pendidikan adalah hak setiap manusia. Siapapun itu, apapun itu gendernya, baik perempuan atau laki-laki, sama memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan. Tapi kenyataannya, dari 758 juta jiwa yang tidak bisa baca tulis, 2/3-nya adalah perempuan. Dan dari data BPS dan Kemendikbud pada tahun 2018, dari yang berjumlah 2,2 juta jiwa buta aksara, diantaranya adalah perempuan dan mayoritas adalah ibu rumah tangga. Ini lebih besar dibandingkan laki-laki yang berjumlah 1,1 juta jiwa. Lalu, di manakah hak perempuan dalam mendapatkan pendidikan? Mengingat dari data tersebut, perempuanlah yang kurang mendapatkan pendidikan. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menilai pendidikan itu penting bagi kaum perempuan. Lalu, apa sih alasannya perempuan harus berpendidikan tinggi? Mengapa perempuan wajib untuk memiliki pendidikan? Yang pertama, perempuan adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Seperti yang kita sudah ketahui, bahwa keluarga adalah karakter dasar pembentuk karakter seorang anak. Tentu saja, peran ibu sangat penting dan mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mendidik seorang anak. Seorang anak akan mencontoh seorang ibunya yang memiliki berpendidikan tinggi. Tentunya, bukankah seorang ibu akan senang melihat anaknya berpendidikan?
seorang ibu yang berpendidikan lebih bisa mendidik anak-anaknya kelak. Selanjutnya yaitu dapat mengikuti zaman dan teknologi. Ya, seperti yang sudah kita ketahui, zaman semakin maju dan teknologi semakin berkembang. Tentu saja, manusia tidak boleh tertinggal akan hal itu. Bagi wanita yang akan bekerja atau ibu rumah tangga, kita juga tidak boleh tertinggal oleh waktu. Tentunya, bagi yang perempuan akan bekerja, mereka harus bisa menguasai teknologi, mengingat bahwa pekerjaan saat ini pasti melibatkan teknologi di dalamnya. Lalu, bagi ibu rumah tangga, mereka akan mempunyai anak yang mengikuti teknologi dari zaman ke zaman, seperti halnya internet. Dalam internet, di dalamnya ada hal positif dan hal negatif. Tentunya, sebagai seorang ibu harus bisa mengawasi seorang anak dalam menggunakan internet tersebut. Apakah seorang anak itu menggunakan halnya dalam hal positif atau hal negatif? Tapi bagaimana jika seorang ibu tidak bisa menggunakan internet tersebut? Pastinya dengan seorang ibu yang berpendidikan akan mengerti akan teknologi dan siap dalam adanya perubahan zaman dan teknologi yang semakin maju. Selanjutnya yaitu partisipasi perempuan dapat meningkatkan ekonomi. Percaya atau tidak, partisipasi perempuan dapat meningkatkan ekonomi. Mau tahu buktinya? Berdasarkan Education for All Global Monitoring Report pada tahun 2013 sampai 2014 di Pakistan, perempuan yang memiliki educated dan skill yang bagus dalam hal pekerjaan memiliki 95% gaji yang lebih besar daripada yang tidak educated. Jika hal ini diterapkan di Indonesia, bukankah kita sebagai wanita dapat mengembangkan ekonomi yang ada di Indonesia? Mengingat bahwa di Indonesia pekerja paling banyak adalah laki-laki. Selanjutnya yaitu dapat mencegah pernikahan dini. Seperti yang kita ketahui, jika seorang perempuan yang tidak bekerja dan tidak mengenyam pendidikan, pasti orang tua akan memikirkan anaknya untuk dinikahkan saja. Tapi jika seorang yang mengejar cita-citanya dan mengenyam pendidikan, tidak akan mudah begitu saja langsung menikah di bawah umur. Selanjutnya yaitu dapat mencegah perdagangan manusia. Perempuan rentan terhadap perdagangan manusia ketika dia tidak berpendidikan dan miskin. Tentunya dia tidak bisa menjaga dirinya dari perdagangan manusia. Selanjutnya yaitu dapat mendorong kehidupannya dan orang lain. Mengingat ekonomi tidak selalu berada di atas dan berjalan mulus, apalagi dalam rumah tangga. Perekonomian suami tidak akan selamanya berjalan mulus. Lalu, jika ada yang mengganggu dalam perekonomian itu, yang sehingga seorang istri harus ikut terjun dalam mencari nafkah. Nah, dengan pendidikan, skill itu dapat menjadi modal kita dalam membantu suami kita membangun kembali perekonomian yang baik untuk rumah tangga. Jadi, dengan alasan itu, kita tahu bahwa pendidikan itu sangat penting bagi perempuan. Ingat, ibu yang cerdas akan melahirkan anak yang cerdas. Bukankah kita ingin melahirkan generasi yang berguna
bagi nusa dan bangsa. Kita sebagai perempuan harus terus mengejar impian kita, mengejar pendidikan kita. Dan ingat, kita sebagai wanita tidak boleh berkeluh kesah dan juga harus terus tekun mengingat kita ini adalah manusia yang sangat kuat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.